Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar materi IPS kelas 8. Kali ini mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Bentuk dari perlawanan rakyat Indonesia kita bagi dua. Yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang, dan yang kedua adalah perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kita awali dengan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Babullah mengusir Portugis pada tahun 1529. Portugis mengganggu perdagangan antara kerajaan Tidore dan Banda, sehingga dilawan oleh Tidore. Kemudian Portugis mengadu domba antara Ternate dan Tidore dan berpihak pada Ternate, sehingga dengan perlengkapan perang yang lebih lengkap, Portugis akhirnya bisa menang. Tapi kemudian pada tahun 1565, Sultan Hairun menyatukan rakyat Maluku dan melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak dan mengajak berunding. Kemudian pada 1570 saat perundingan di Benteng Sao Paulo, Sultan Hairun justru dibunuh. Dan kemudian pada 1575, Sultan Babullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun bersama Ternate dan Tidore mengusir Portugis dari Ternate dan menetap di Ambon. Kemudian pada 1605, Portugis diusir dari Ambon dan menyingkir ke Timor Leste. Yang kedua adalah perlawanan Aceh pada tahun 1629 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Armada Laut Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Walaupun gagal, tapi Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa di Sulawesi Selatan melawan Belanda. Tapi kemudian akhirnya terhenti saat VOC mengadu domba kerajaan Goa dan Bone. Dan VOC memihak pada kerajaan Bone, sehingga pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin pun kalah dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian ini membuat VOC dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dan membangun benteng di Makassar. Hal ini tentu sangat merugikan perdagangan rempah-rempah di negara kita. Berikutnya adalah serangan Mataram terhadap VOC. Raja Mataram yang berpusat di Jawa Tengah, yaitu Sultan Agung, melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Mulai pada tahun 1628, kemudian juga dilaksanakan pada tahun 1629. Tapi keduanya gagal, karena kurangnya perbekalan, kalah persenjataan, dan kurang matang memperhitungkan medan pertempuran. Setelah hampir 200 tahun, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar karena bangkrut, diantaranya karena banyaknya korupsi pada lembaga tersebut. Sehingga setelah VOC bubar, maka Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya adalah perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Pada 1817, rakyat Ambon melawan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau kita kenal sebagai Patimura, dibantu oleh Christina Marta Tiahau, sehingga berhasil merebut benteng Belanda. Tetapi kemudian kalah setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Perang pun berlangsung di Sumatera Barat yang dikenal dengan Perang Padri. Pada tahun 1821, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab dan lain-lain berhasil membuat Belanda terpojok, sehingga pada tahun 1825 karena Belanda juga sedang melaksanakan perang dengan Diponegoro. Pada tahun tersebut Belanda mengajak berdamai dengan kaum Padri.
Tapi kemudian setelah Belanda memadamkan perlawanan di Ponorogo pada tahun 1930, kemudian Belanda kembali menyerang kaum Padri, sehingga pada tahun 1837 benteng kaum Padri di Bonjol akhirnya jatuh pada Belanda. Seperti yang dipaparkan barusan, Perang di Ponorogo berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Di Ponorogo pada saat itu mengumandangkan Perang Jawa untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 1830, Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda. Tapi ternyata Pangeran Diponegoro justru malah ditangkap dan diasingkan. Berikutnya adalah Perang Aceh. Belanda kesulitan menghadapi perlawanan Aceh, sehingga mengadu domba antara kaum ulama dengan uli balang atau bangsawan yang dijanjikan kedudukan jika mereka bersedia berdamai. Hal ini berhasil mengerahkan para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Panglima Polen, Muhammad Daud, Cut Nyadin, dan Cut Mutia, dan lain-lain. Perlawanan Sisinga Mengaraja di Sumatera Utara. Pada tahun 1877, Perang Batak diawali dan berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda akhirnya menarik pasukan dari Aceh, sehingga pasukannya lebih kuat dan Sisinga Mengaraja pun dapat dikalahkan. Yang keenam adalah Perang Banjar. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Pasukan Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berlahirlah perlawanan rakyat Banjar di Pulau Kalimantan. Dan yang ketujuh adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang ini begitu hebat sehingga pada tahun 1846 akhirnya Belanda dapat menguasai kerajaan Buleleng, kemudian menyerang Jagaraga, Gianyar, dan Klungkung, sehingga seluruh Bali dikuasai Belanda. Setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, perang tersebut disebut sebagai Perang Puputan Jagaraga. Nah, anak-anakku, bangsa kita adalah bangsa yang berani berjuang. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan sejak zaman kerajaan dahulu. Mari kita jaga persatuan Indonesia bersama-sama dan kita majukan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.